Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar ya. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Novita selaku wali kelas 6. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan penjelasan materi matematika bab statistika khususnya untuk median, modus, dan mean. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, silakan anak-anak like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya. Siapkan juga buku LKS, buku tugas, dan alat tulisnya. Median atau nilai tengah. Median adalah nilai tengah dari deret pada suatu data. Caranya, yang pertama mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian, jika jumlah deret datanya ganjil, maka median langsung diambil dari deret data tengahnya. Sedangkan jika jumlah deret datanya genap, maka caranya adalah jumlah dari dua angka deret data tengah dibagi 2. Agar lebih jelasnya, kalian simak contoh berikut ini. Di sini ibu sajikan contoh tentang deret data ganjil. Hasil panen apel selama 5 bulan dalam ton adalah 10, 6, 7, 9, dan 8. Tentukan median dari data tersebut. Jawab. Yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar, yaitu 6, 7, 8, 9, dan 10. 6 pasangannya 10, 7 pasangannya 9, dan 8 ini di tengah, maka bisa langsung ditentukan mediannya adalah 8. Contoh deret data genap. Ariel mengikuti ulangan IPA sebanyak 8 kali. Hasil dari ulangan tersebut adalah 8, 5, 7, 10, 9, 7, dan 6. Tentukan median dari data tersebut. Jawab. Langkah yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar. 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, dan 10. 5 pasangannya 10, 6 pasangannya 9, 7 pasangannya 9, 8 dan 7 ini di tengah. Maka untuk mencari median, yaitu median sama dengan 7 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 15 dibagi 2, yaitu 7,5. Jadi mediannya adalah 7,5. Contoh yang ketiga, tentukan median dari data tabel nilai USBN Matematika SD Tunas Bangsa berikut ini. Contoh yang ketiga ini berupa tabel ya anak-anak. Perhatikan tabelnya. Nilai 7 diperoleh sebanyak 4 siswa. Nilai 8 diperoleh sebanyak 3 siswa. Nilai 9 diperoleh sebanyak 3 siswa. Dan nilai 10 diperoleh sebanyak 2 siswa. Cara menjawabnya, yang pertama, urutkan data dari yang terkecil ke terbesar terlebih dahulu. 7 kita tulis sebanyak 4 kali, 8 kita tulis sebanyak 3 kali, 9 kita tulis sebanyak 3 kali, dan 10 kita tulis sebanyak 2 kali. 7 pasangannya 10, 7 pasangannya 10, 7 pasangannya 9, 7 pasangannya 9, 8 pasangannya 9, dan 8 juga 8 lagi, ini yang di tengah. Maka mediannya sama dengan 8 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 16 dibagi 2, yaitu 8. Jadi mediannya adalah 8. Latihan soal untuk kalian. Silakan tulis soalnya di buku tugas kalian.
modus atau data yang sering muncul. Modus adalah nilai yang sering muncul atau paling banyak muncul. Caranya, mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian setelah diurutkan, maka akan mempermudah kita untuk melihat nilai yang sering muncul atau paling banyak muncul. Beberapa kemungkinan modus dalam sebuah data, di antaranya, jika pada sekumpulan data terdapat satu modus, maka sekumpulan data tersebut dikatakan unimodal. Jika pada sekumpulan data terdapat dua modus, maka sekumpulan data tersebut dikatakan bimodal. Jika pada sekumpulan data terdapat lebih dari dua modus, maka sekumpulan data tersebut dikatakan multimodal. Jika pada sekumpulan data tidak terdapat modus, maka sekumpulan data tersebut dikatakan tidak mempunyai modus. Agar lebih jelasnya, kalian perhatikan contoh berikut ini. Pelemparan dadu sebanyak 12 kali, angka yang keluar datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tentukan modus dari data tersebut. Jawab. Yang pertama yang kita lakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, dan 6. Maka modusnya atau nilai yang sering muncul di sini adalah 5. Contoh yang selanjutnya yaitu disajikan sebuah diagram batang. Tentukan modus dari data diagram batang nilai ulangan matematika kelas 6 SD Tunas Bangsa berikut ini. Diagramnya nilai 5 diperoleh sebanyak 4 siswa, nilai 6 diperoleh sebanyak 2 siswa, dan nilai 7 diperoleh sebanyak 8 siswa, nilai 8 diperoleh sebanyak 6 siswa, dan nilai 9 diperoleh sebanyak 4 siswa, sedangkan nilai 10 diperoleh sebanyak 2 siswa. Dari diagram ini sudah kelihatan ya, modusnya adalah 7. Karena 7 di sini adalah nilai yang paling banyak diperoleh siswa kelas 6 SD Tunas Bangsa. Latihan soal, silakan kalian tulis soalnya di buku tugas kalian masing-masing ya. Mean atau rata-rata hitung. Mean atau rata-rata hitung adalah perolehan dari sejumlah data dibagi banyaknya data. Rumusnya, rata-rata sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Agar lebih jelasnya, kalian perhatikan contoh berikut ini ya. Data penimbangan berat badan balita dalam kilogram di posyandu Kasih Bunda adalah sebagai berikut: 6, 8, 9, 7, 6, 8, 10, dan 6. Tentukan rata-rata berat badan balita di posyandu Kasih Bunda. Jawab. Untuk mean atau rata-rata, ini kita tidak usah mengurutkan datanya atau angkanya dari yang terkecil ke terbesar, akan tetapi langsung saja dimasukkan rumusnya. Rata-rata sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Karena ini datanya cuma sedikit, kita langsung jumlahkan saja ya. 6 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 6 dibagi 8 sama dengan 60 dibagi 8, hasilnya 7,5. Jadi berat badan balita di posyandu Kasih Bunda adalah 7,5 kg. Contoh yang kedua, di sini datanya termasuk data banyak ya.
banyak jeruk yang telah dijual oleh seorang pedagang selama 30 hari. Tercatat sebagai berikut dalam kilogram. Ini datanya keseluruhan ada 30 data. Pertanyaannya disuruh menentukan rata-rata dari data tersebut. Langsung saja kita jawab. Agar lebih cepat, kalian bisa membuat tabel. Kita buat tabelnya. Berat jeruk 25 kg diperoleh selama 3 kali. Kemudian kita kalikan berat kali frekuensi, yaitu 25 kali 3 sama dengan 75. Kemudian berat 26 kg diperoleh sebanyak 5 kali. Langsung kita kalikan 26 kali 5 sama dengan 130. Begitu seterusnya sampai data paling akhir. Sehingga frekuensi ini jumlah datanya 30, sedangkan jumlah seluruh datanya adalah 840. Kita masukkan ke dalam rumus. Rata-rata sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Jumlah seluruh datanya adalah 840. Sedangkan banyaknya data adalah 30. Maka 840 dibagi 30 sama dengan 28 kg. Jadi, rata-rata penjualan jeruk dalam 30 hari adalah 28 kg. Latihan soal untuk kalian, silakan ditulis soalnya di buku tugas kalian. Kerjakan soal-soal tersebut di buku tugas kalian menggunakan caranya ya. Jangan lupa untuk menggambar tabel ataupun diagram, selalu gunakan penggaris ya. Pengumpulan tugasnya yaitu hari Jumat pukul 9 pagi. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kita berjumpa lagi di pembelajaran daring berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.